Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jemaah sekalian, kita melanjutkan bahasan kita di usulul iman atau bahasan kita tentang mengkaji rukun iman. Kita masih pada rukun yang pertama, yaitu iman kepada Allah, di mana iman kepada Allah ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, iman bahwa Allah itu ada. Yang kedua, iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, iman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia terlahir dengan fitrah, percaya, meyakini, membenarkan bahwa Allah itu ada. Siapapun orangnya, pasti dia akan terlahir dengan keyakinan Allah itu ada. Fir'aun pun sebetulnya dia meyakini bahwa Allah itu ada. Wastaiqanatha anfusuhum. Jadi di dalam jiwa mereka itu sebetulnya meyakini akan hal itu. Kemudian dalil yang kedua, bahwa Allah itu ada, dalil apa? Akal. Akal manusia, akal sehat manusia akan menyatakan bahwa setiap yang ada pasti ada penciptanya. Tidak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya. Dan tidak mungkin sesuatu itu ada menciptakan dirinya sendiri. Nggak mungkin. Jadi tidak mungkin ada dengan sendirinya. Dan tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Berarti ada yang menciptakan. Itulah akal manusia. Kemudian dalil yang ketiga di halaman 25 di buku Usulul Iman. Adapun dalil syariat, nah, berarti dalil yang ketiga adalah dalil syariah. Dalil syara', wahyu, yang menunjukkan keberadaan Allah adalah kitab-kitab samawi, semuanya mengatakan hal itu. Apa yang dimaksud dengan kitab samawi? Samawi yaitu sama langit. Maksudnya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya, utusannya. Seperti kepada Nabi Ibrahim yang disebut dengan apa? Suhuf, lembaran-lembaran. Kepada Nabi Dawud yaitu apa? Zabur. Kemudian Nabi Musa apa? Taurat. Dan kepada Nabi Isa Injil, dan kepada Rasulullah SAW yaitu Al-Quran Al-Azim. Semua itu mengatakan bahwa Allah itu ada. Ya. Dan apa yang dibawa oleh kitab-kitab tersebut berupa hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan bagi para makhluk merupakan dalil bahwa kitab-kitab suci tersebut berasal dari Tuhan yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui kemaslahatan para makhluknya. Maksudnya apa? Setiap kitab suci itu pasti akan mengandung di dalamnya hukum dan aturan. Ada perintah
dan ada larangan. Ada halal dan ada haram pada setiap nabi dan rasul itu. Allah berfirman, "Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap nabi dan rasul ada syariat dan tuntunan masing-masing. Jadi setiap nabi dan rasul ada hukumnya, ada tuntunannya, ada perintahnya, ada larangannya. Nah, perintah dan larangan yang Allah berikan pada setiap nabi dan rasul dan tertuang di dalam kitab suci mereka, itu adalah hukum yang sesuai dengan kondisi saat itu. Hukum yang sesuai dengan kondisi pada setiap masa dan waktu saat itu. Nah, ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Jadi keberadaan Allah, bukti bahwa Allah itu ada, diturunkannya kitab suci, keberadaan Allah itu ada, hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab suci itu, fikihnya, istilah kita, itu beda-beda antara nabi dengan nabi yang lain, rasul satu dengan rasul yang lain itu beda. Dan sesuai dengan kemaslahatan pada setiap kondisi di mana rasul itu diutus. Ini menunjukkan bahwa Allah itu ada. Dialah yang menetapkan hukum ini. Dialah yang menentukan hukum ini yang sesuai dengan kemaslahatan pada setiap makhluk dan hambanya. Paham? Kemudian, dan apa yang dibawa oleh kitab-kitab tersebut berupa berita-berita tentang alam semesta yang telah dibuktikan kebenarannya oleh kenyataan merupakan dalil bahwa ini berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa mengadakan apa yang Dia kabarkan. Jadi kitab-kitab suci itu berisi tentang apa? Tentang penciptaan alam semesta. Jadi pada setiap kitab suci itu pasti Allah menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Bagaimana langit itu diciptakan, bagaimana bumi diciptakan, manusia dan semuanya. Bagaimana penciptaan alam ini disebutkan semua penciptaan alam itu di kitab-kitab suci itu. Ini menunjukkan bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Berita-berita tentang umat-umat sebelumnya muncul nabi dan rasul. Kitab sucinya menceritakan nabi dan rasul sebelumnya. Ya kan? Nah, berita tentang nabi dan rasul sebelumnya di zaman itu di mana tidak ada informasi dan teknologi informasi sama sekali menunjukkan bahwa Allah itu ada. Karena tidak ada yang bisa memberitahukan akan hal itu semua kecuali Allah yang menciptakan. Saya ambil contoh kisah umpama Suhaib Ar-Rumi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suhaib bin Sinan bin Malik Ar-Rumi, dipanggil Ar-Rumi karena beliau berasal dari Romawi. Ketika mau hijrah ke Madinah, beliau ditahan oleh orang-orang Quraisy musyrik, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan yang lainnya. Kenapa? Karena Suhaib Ar-Rumi ketika datang ke Makkah dalam kondisi su'luk, miskin, tidak punya apa-apa. Ketika mau hijrah, Suhaib dalam kondisi kaya raya. Tahan. Lalu Suhaib mengatakan, apakah kalian menginginkan harta benda saya? Iya. Ya, saya menginginkan harta kalian. Apakah jika harta saya serahkan kepada kalian, kalian membiarkan saya hijrah? Ya. Lalu diserahkanlah semua harta bendanya Suhaib yang terpendam di bawah pintu rumahnya. Jadi di depan pintu rumahnya itu, persis di depan pintunya, di bawahnya itu ada bunker. Nah, disitulah emas-emas batangan semua bendanya, hartanya disimpan oleh Suhaib di bawah situ. Diserahkan semuanya.
Lalu hijrahlah Suhaib Ar-Rumi ke Madinah. Ketika tiba di Quba, ya sebelum masuk pusat kota Madinah, masuk dulu ke wilayah namanya Quba yang sekarang ada Masjid Quba. Bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah SAW ketika melihat Suhaib sudah datang di Madinah, di Quba, Rasulullah SAW sontak tersenyum dan spontan Rasulullah SAW mengatakan, Rabihal bai', Rabihal bai', Rabihal bai'u ya Suhaib. Diulangi 3 kali, kamu sungguh beruntung, daganganmu untung wahai Suhaib. Daganganmu untung wahai Suhaib. Daganganmu untung wahai Suhaib. Maksudnya dagangan itu apa? Pengorbanan beliau dengan memberikan semua harta bendanya kepada orang-orang Quraisy itu agar diizinkan untuk apa? Hijrah. Suhaib mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah SAW, berita tentang saya ini tidak ada yang tahu sama sekali ceritanya. Yang tahu kan cuman Abu Jahal sama temennya doang. Ini nggak ada yang tahu, sahabat-sahabat kita ini nggak ada yang tahu di sini. Kok bisa, istilahnya gitu ya, kok bisa engkau tahu? Pasti ini ada Jibril yang memberitahukanmu. Nah, lihat jemaah. Berarti berita-berita yang disebutkan di dalam Al-Quran, cerita-cerita yang disebutkan dalam Quran menunjukkan bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Nah, ini dalil yang ketiga bahwa Allah itu ada. Yang keempat, adapun dalil indra. Jadi yang keempat adalah dalil panca indra yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ada dilihat dari 2 alasan. Alasan yang pertama, kita mendengar dan menyaksikan dari dikabulkannya doa orang-orang yang berdoa dan permintaan tolong orang-orang yang tertimpa musibah. Suatu hal yang menunjukkan secara jelas akan keberadaan Allah. Jadi dalil indra itu apa? Pendengaran, penglihatan, ciuman, rasa, kita raba, itu namanya kan panca indra. Dan dalil bahwa indra kita ini menyatakan bahwa Allah itu ada. Apa buktinya? Kita banyak mendengar hamba-hamba Allah yang berdoa, kemudian Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan doanya. Doa mereka yang terkabul menunjukkan bahwa Allah itu ada. Contoh, di sini dicontohkan doa Nabi Nuh. Wa Nuhan idnada min qablu fastajabna lahu. Dan ingatlah kisah Nabi Nuh ketika berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari azab yang Allah turunkan pada kaumnya. Fastajabna lahu, dan kami pun mengabulkan siapa? Doanya Nabi Nuh. Ya kan? Dikabulkan doa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian juga ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, dan ketika memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankanlah pada kalian. Ini berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai Nabi dan Rasul yang pertama, Nuh alaihi salatu wassalam, dan Nabi-Nabi yang datang setelahnya, orang-orang saleh yang datang setelahnya, mereka semua ini berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan permintaannya. Rasulullah SAW pun berdoa dan Allah kabulkan permintaannya. Pada waktu perang Badar, sebelum terjadinya perang Badar, Rasulullah SAW tahu bahwa pasukan musuh itu datang dalam jumlah kira-kira 1000 pasukan. Sedangkan Rasulullah SAW jumlah pasukannya hanya
300-an, 319 pasukan. Di malam Perang Badar terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Ramadan. Di malam Jumatnya, Rasulullah sebagai manusia biasa galau. Galaunya apa? Ya wajarlah, takut apa? Kalah. Ini kalau kalah, bubar sudah ceritanya Islam ini. Karena ini pertempuran pertama. Doa Rasulullah SAW semalam suntuk jemaah. Semalaman Rasulullah SAW itu berdoa. Sampai para sahabat mengatakan, siapa yang bergantian menjaga Rasulullah SAW? Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang lebih berani, paling berani di antara kita melebihi Abu Bakar As-Siddiq. Beliaulah orang yang paling berani. Kenapa? Karena Abu Bakar lah yang menjaga, mendampingi Rasulullah SAW berdoa semalam suntuk. Allahu Akbar. Lihat. Kok nggak istirahat ya? Sudahlah, nggak usah dipikir ini. Ya. Berdoa sampai subuh. Ketika subuh beliau masih berdoa lagi. Masih berdoa lagi. Sampai surbannya Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjatuh. Kemudian diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq, diletakkan kembali di kepala beliau yang mulia. Kemudian Abu Bakar mengatakan, cukup ya Rasulullah. Cukup ya Rasulullah. Allah pasti mendengar doamu. Cukup ya Rasulullah. Kasihan Abu Bakar Siddiq sama Rasulullah SAW. Doanya semalaman jemaah. Sampai subuh dilanjutkan doanya. Pertempuran Badar pun terjadi. Berkecamuk pertempuran itu. Rasulullah SAW memantau dari sebuah dari sebuah kayak tenda yang dibuatkan oleh para sahabat dan posisinya lebih tinggi tenda itu. Terkadang beliau memantau, terkadang beliau ikut berperang, bukan duduk berpangku tangan, tidak. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, sudah datang wahai Abu Bakar. Sudah datang wahai Abu Bakar. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبْنَا لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ. Ya. Kalian minta pertolongan kepada Allah, maka kami kabulkan permintaan kamu. Hari ini Allah mengirim para malaikat. Total jumlah malaikat yang dikirim oleh Allah 5.000 jumlah malaikatnya. 2.000 ditambah 1.000, ditambah 2.000, totalnya 5.000 pasukan malaikat yang dikirim. Siapa ya Rasulullah yang sudah datang? Dia sudah datang dengan mengendarai kudanya. Dia menggunakan surban seperti surbannya Zubair bin Awam. Masya Allah. Mengenakan surban berwarna hijau. Begitulah para malaikat yang turun untuk membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kabulkan. Ketika para sahabat berperang, tiba-tiba di belakang saya pasukan-pasukannya kafir Quraisy terjatuh semuanya, membiru. Padahal saya tidak melihat siapapun yang mukulin. Bahkan orang-orang Quraisy pun mengatakan bahwa hari itu kami melihat yang sudah masuk Islam. Saat perang Badar kami melihat teman-teman kami waktu itu di pasukan musyrik terjatuh mati. Tapi kami nggak melihat siapa yang membunuhnya. Begitulah para jemaah. Semua ini menunjukkan apa? Allah itu ada. Dan kisah-kisah tentang dikabulkannya doa Rasulullah SAW, doa para sahabat, itu cukup banyak sekali. Yang menunjukkan doa Rasulullah SAW terkabul itu banyak. Yang ya bisa dikatakan agak ya menggelitik ya. Sahabat datang di hari Jumat, di saat Rasulullah SAW khutbah Jumat, ya Rasulullah, ternak kami hancur.
kemudian pertanian kami hancur, kami nggak ada makanan. Maksudnya apa? Kekeringan. Kemudian Rasulullah SAW berdoa. Kata para sahabat, tangan Rasulullah SAW belum diturunkan, kami sudah melihat awan hitam membumbung di atas awan, di atas langit. Jumat berikutnya datang sahabat yang sama, ya Rasulullah, ternak kami hancur, tanaman kami hancur. Maksudnya apa? Banjir. Doa. Begitulah ya. Subhanallah. Jadi dikabulkannya doa para sahabat Rasulullah SAW menunjukkan bahwa apa? Allah itu ada. Kita lanjutkan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, beliau berkata, pada hari Jumat seorang Arab pedalaman masuk masjid. Pada saat Nabi SAW sedang berkhutbah. Nih hadisnya. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah SAW, harta kami telah binasa. Lihat nih. Dan keluarga kami juga kelaparan. Maka berdoalah kepada Allah untuk kami. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau dan berdoa. Maka terlihatlah awan-awan seperti gunung-gunung. Dan beliau lagi belum turun dari mimbarnya. Belum turun dari mimbar beliau hingga aku melihat air hujan turun mengenai jenggot beliau. Karena masjid zaman Rasulullah SAW nggak ada atapnya jamaah. Dan pada hari Jumat berikutnya berdirilah orang Arab pedalaman itu atau yang lainnya. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, bangunan-bangunan telah hancur, harta-harta telah tenggelam. Seminggu berarti hujannya nggak berhenti. Maka berdoalah kepada Allah untuk kami. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan pada kami. Maka tidaklah beliau menunjuk kepada suatu tempat, melainkan hujan berhenti di sana. Insya Allah ya. Makanya kalau ada hujan dianjurkan untuk baca doa ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jadikanlah hujan yang turun ini keberkahan dan kebaikan buat kita. Dan jangan engkau jadikan hujan yang turun ini jadi apa? Bencana buat kita. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Allah itu ada jamaah. Jadi maka tidaklah beliau menunjuk pada satu tempat, jadi ditunjuk begitu awannya langsung berhenti hujannya. Ditunjuk lagi oleh Rasulullah SAW, berhenti awannya. Menunjukkan bahwa Allah ada, doa dikabulkan, dan satu sisi menunjukkan apa? Mukjizat Rasulullah SAW. Terus orang sekarang, mau hujan ditunjuk, hujannya dipindahin gitu. Ya, telepon ambulan. Orang nggak waras ya. Kemudian dikabulkannya doa orang-orang yang berdoa masih tetap menjadi perkara yang disaksikan hingga sekarang ini bagi orang yang benar-benar menyandarkan diri kepada Allah dan melaksanakan apa? Syarat-syarat dikabulkannya doa. Cerita menarik berkaitan dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang pernah didoain oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, jangan engkau jadikan doanya saat ini tertolak. Itu doanya Rasulullah SAW kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka sejak saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal dengan sahabat yang mustajab doa. Doanya selalu mustajab. Di zaman Umar bin Al-Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat menjadi gubernur wilayah Kufah. Lalu tersebarlah berita hoax di tengah masyarakat Kufah bahwa gubernur mereka bukan sosok yang soleh. Tidak sholat berjamaah di masjid. Hanya duduk di rumah saja. Nah, ini perkara yang berat saat itu. Sholat di masjid itu sudah perkara berat. Tersebarlah berita itu bahwa gubernurnya Sa'ad bin Abi Waqqas bukan orang yang saleh.
Akhirnya berita ini sampai kedengaran Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mencopot Sa'ad bin Abi Waqqas dan disuruh pulang ke Madinah. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, wahai Sa'ad, saya mencopotmu bukan karena berita itu, tapi saya ingin menyelamatkan dirimu dari berita bohong itu. Saya tahu itu berita bohong. Kemudian Sa'ad angkat tangan. Wah, runyam terus. Diangkat tangannya berdoa, ya Allah, jika berita ini bohong, jadikan orang yang menyebar berita itu, engkau panjangkan umurnya. Dan jadikan dia orang yang paling miskin di kotanya. Akhirnya, ketahuanlah siapa tim buzzernya ini. Ya, tangkap ini, buzzernya ini siapa? Ketuanya. Akhirnya si fulan ini umurnya panjang. Sampai disebutkan dalam sejarah itu kulitnya itu sampai kayak kayak jatuh gitu kulitnya. Begitu tuanya dia sampai kayak jatuh kulitnya dan dia terlunta-lunta di jalanan. Minta-minta. Setiap orang mengatakan, "Kenapa engkau sampai seperti ini?" Asabatni da'watu Sa'ad. Saya begini karena doanya Sa'ad bin Abi. Inilah para jamaah, para sahabat yang doanya mustajab. Menunjukkan apa? Allah itu ada. Kemudian yang kedua, bahwa tanda-tanda kebenaran para nabi yang dinamakan mukjizat yang dapat disaksikan atau didengar oleh manusia merupakan bukti yang sangat jelas atas keberadaan Tuhan yang mengutus mereka, yaitu Allah. Setiap nabi dan rasul punya apa? Mukjizat. Mukjizat itu apa? Apa mukjizat itu, jemaah? Apa mukjizat? Sering dengar mukjizat, tapi apa? Bahaya. Apa mukjizat itu karamah? Beda. Antara mukjizat dan karamah itu beda. Mukjizat itu sesuatu yang terjadi di luar dari kewajaran manusia. Ya, di luar dari kewajaran manusia melalui para nabi dan rasulnya, bertujuan apa? Membenarkan kenabian dan kerasulannya. Jadi Allah membuat satu kejadian luar biasa di tangan nabi dan rasul, di luar kemampuan manusia. Tujuannya apa? Untuk membenarkan bahwa beliau ini benar-benar utusan Allah. Karena dia melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Siapapun dia tidak akan mampu melakukannya. Menunjukkan bahwa dia adalah utusan Allah. Nah, dengan demikian menunjukkan bahwa Allah itu ada karena Allah yang melakukan mukjizat. Setiap nabi punya mukjizat. Kemudian karena hal itu merupakan perkara-perkara nih yang di luar dari kemampuan manusia yang dilakukan oleh Allah untuk mengukuhkan para rasul dan menolong mereka. Jadi untuk menguatkan bahwa ini adalah nabi dan rasul yang misalnya Nabi Musa ketika Allah memerintahkan pukullah laut itu dengan tongkatmu. Lalu Nabi Musa pun memukul laut itu. Maka laut itu pun terbelah dan membuka dua belah jalan yang kering. Sedangkan air laut berada di antaranya layaknya gunung-gunung. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaq
fakana kullu firqin kattaudil azim. Apa artinya? Kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka fanfalak, maka terbelahlah laut itu ibarat sebuah gunung dua. Kemudian Nabi Musa berjalan di tengah-tengahnya tanpa sedikit kena air. Ini mukjizat. Subhanallah ya. Menunjukkan bahwa apa? Allah itu ada. Contoh lain Nabi Isa alaihi salatu wassalam, di mana beliau dapat menghidupkan orang mati dan mengeluarkan mereka dari kubur mereka dengan izin Allah. Wa uhyil mauta biiznillah wa idh tukhrijul mauta biizni. Jadi saya bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Saya bisa mengeluarkan mereka yang sudah mati ini dari kuburnya dengan izin Allah. Mukjizat. Contoh yang ketiga, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Banyak mukjizat Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy meminta sebuah mukjizat kepada beliau, maka beliau mengisyaratkan kepada bulan. Apa buktinya kalau engkau adalah Rasul utusan Allah wahai Muhammad? Coba lihat itu bulan itu. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba bulan itu terbelah menjadi dua. Allahu Akbar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat itu sudah dekat dan bulan itu terbelah menjadi dua. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Tapi mereka akan mengatakan ini sihirnya Muhammad. Begitu pula Nabi Musa, oh ini sihirnya Musa. Begitulah seterusnya. Namanya orang kafir yang tidak beriman. Jadi mukjizat yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah itu ada. Mukjizat Rasulullah SAW yang paling besar apa? Al-Quran. Kata Walid Ibnul Mughirah, apa? Bapaknya Khalid bin Walid. Ketika mendengar Abu Bakar Siddiq ngaji, kemudian dia pulang sambil tubuhnya lemas, gemetaran tubuhnya. Kata dia apa? Saya mendengar kalimat-kalimat yang sangat lembut sekali. Saya mendengar kalimat-kalimat yang sangat manis, indah, mengalir dengan penuh keindahan, dengan penuh keajaiban. Saya ini paling jagonya bikin syair di Makkah. Saya tahu ini syair atau bukan. Ini yang dibaca tadi itu bukan syair. Ini bukan manusia yang bikin. Ini bukan manusia yang bikin. Dan ini bukan sihir. Ini yang bikin adalah zat yang menciptakan manusia. Tahu dia. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Nah, inilah dalil-dalil bahwa Allah itu ada. Dalil fitrah, dalil apa? Akal, kemudian dalil wahyu, kemudian dalil apa? Indra manusia. Ya, kita mendengar doa dikabul, melihat doa dikabulkan, ucapan-ucapan yang luar biasa, mukjizat, kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Ini di luar nalar manusia yang menunjukkan apa? Ini adalah ada yang ngatur, ada yang ngendali ini. Adalah karunia dan kekuasaan Allah. Allah itu ada. Kejadian di zaman Rasulullah SAW. Cobalah pertempuran di zaman Rasulullah SAW. Selalu dalam jumlah pasukan yang selalu tidak
seimbang. Begitu pula di zaman para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak seimbang. Tapi mereka senantiasa apa? Mendapatkan kemenangan. Menunjukkan bahwa Allah itu ada. Allah menolong hambanya yang beriman. Kemudian bagian yang kedua dari iman kepada Allah adalah iman terhadap rububiyah. Rububiyah itu apa? Rububiyah itu sifat dari nama Allah. Allah punya nama apa? Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabb itu salah satu dari Asmaul Husna. Ya. Ar-Rahman, salah satu dari Asmaul Husna. Ar-Rahim, salah satu dari Asmaul Husna. Al-Malik, salah satu dari Asmaul Husna. Jadi Rabb itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Ya. Rahman, nama Allah. Berarti sifatnya apa? Sayang, penyayang sifatnya. Karena makna Rahman adalah zat yang menyayangi. Berarti sifatnya apa? Sayang. Allah punya nama Al-Mun'im. Nama artinya zat yang memberi nikmat. Berarti sifatnya apa? Ngasih nikmat. Asy-Syafi, zat yang menyembuhkan penyakit. Berarti sifatnya apa? Nyembuhin penyakit. Razzaq, namanya. Berarti sifatnya apa? Ngasih rezeki. Ya. As-Sami', namanya. Berarti sifatnya apa? Mendengar. Al-Basir, nama. Berarti sifatnya melihat. Al-Alim, nama. Berarti sifatnya mengetahui. Al-Ghafur, namanya. Berarti sifatnya, dan seterusnya, begitu jemaah. Ar-Rabb, nama Allah. Berarti sifatnya apa? Rububiyah ini. Namanya Rabb, berarti sifatnya rububiyah. Berarti kita iman terhadap rububiyah Allah. Apa itu? Nah, ini yang kita jelaskan. Ya. Kita baca dulu. Yaitu mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi maknanya Tuhan. Tidak ada sekutu dan penolong baginya. Lihat kalimat ini. Ini tajam ini kalimat. Tidak ada sekutu. Sekutu itu apa? Sepadan. Ya. Sekutu kan sepadan dengan dia. Dan tidak ada yang nolong. Nah, seperti pada surat apa? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad, gak punya anak dan tidak punya istri yang melahirkan anak buat dia. Lam yalid itu gak punya anak. Walam yulad, tidak ada istri yang melahirkan anak buat dia. Ya. Kenapa disebutkan ini? Karena orang yang punya anak berarti dia lemah. Berarti dia butuh orang lain yang nolong. Kan begitu kan? Butuh orang lain yang
nolong. Dia lemah, butuh orang lain yang nolong. Butuh orang lain yang menyayangi dia. Butuh orang lain, dia masih butuh. Inilah manusia. Ini manusia ini lemah, butuh orang lain yang menyayangi. Makanya kita disuruh apa? Disuruh sayang. Sayangilah istri Anda, sayangilah suami Anda, karena Anda butuh disayang. Jadi jangan belagu. Jangan belagu pengen hidup sendiri. Ustaz, saya mau cerai sama suami saya. Saya mau cerai. Apa suami cerai? Saya dengerin aja. Bu, emang enak kamu jadi janda? Emang enak? Saya bilang. Baru diam. Hah? Ya terserah sana mau cerai, cerai urusan kamu. Tapi saya mau nanya, kalau kamu janda sendirian, emang enak? Hah? Jangan bohongin diri, jangan belagu deh. Diam aja terus menunduk, jangan. Nah, belagu manusia. Ya kan? Suami juga begitu. Wah, istrinya ditinggal, nggak diurus. Karena manusia ini lemah. Butuh apa? Disayang, butuh ditolong, maka itu apa? Sayangilah orang, tolonglah orang, biar orang nyayang saya, biar orang nolong. Tapi kalau bicara tentang Allah, lam yalid walam, tidak butuh. Kenapa? Karena Allah itu punya nama Rabb, Rabbul Alamin, Rabb. Kemudian walam yakul lahu kufuwan, tidak ada kufu yang setara dengan Allah, tidak ada. Makanya Allah punya nama apa? Al-Qayyum. Apa makna Al-Qayyum? Zat yang ngurus sendiri. Esa, tunggal. Qul huwallahu ahad. Nama Allah ahad. Esa, tunggal. Inilah Rabb. Nggak butuh penolong, nggak ada yang setara, nggak ada sekutu. Allah itu Rabb, tunggal, esa, satu. Kemudian, dan Rabb adalah zat yang memiliki kuasa atas penciptaan. Berarti yang menjadikan ada dari tidak ada di alam semesta ini adalah Rabb. Rabbul Alamin. Apapun, mau kecil, mau besar, semuanya yang mengadakan dari tidak ada adalah Rabbul Alamin. Kemudian kerajaan, kekuasaan yang ada di alam semesta ini milik Rabbul Alamin. Perintah di tangan siapa? Allah yang berhak memerintah, yang menetapkan hukum. Kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Ya, berarti rububiyah itu apa? Pertama, penciptaan. Semua yang ada di alam ini, Rabb yang menciptakannya. Ar-Rabb yang menciptakannya. Makanya di Al-Fatihah, Rabbil Alam. Kecil, besar, semua Rabb yang menciptakan. Menjadikan ada dari sebelumnya tidak ada. Yang kedua, perintah. Perintah ini berarti apa? Hukum. Perintah berarti apa? Hukum. Hukum itu wonten kali jamaah. Tahu wonten kali? Ada dua. Ya. Hukum itu ada dua. Yang pertama, hukmun kauni, hukum kauni, hukum yang berkaitan dengan alam semesta. Ini yang sering disebut dengan istilah takdir, ketentuan Allah. Ini hukum kauni. Punya anak, satu saudara menikah, yang satu nggak punya anak, yang satu punya anak selusin. Mungkin nggak? Ada, saya punya tetangga, masih kecil dulu saya, kakaknya nggak punya anak sama sekali. Dan kakaknya ini kaya raya, punya anak-anak soleh. Bingung ya? Iya, itu istilah kita dulu di kampung, maksudnya punya sarang walet. Sarang walet kita candaannya punya anak soleh. Maksudnya apa? Pendapatan yang pasif gitu kan. Kaya kakaknya. Gak punya anak jemaah. Adiknya punya anak 2 lusin. Bukan selusin, 2 lusin anaknya. 2 lusin anaknya. Serius jawab. Anaknya 20 atau berapa anaknya? Istrinya berapa? 1. Miring tuh istrinya tuh jawab. Siapa yang menentukan ini kakak yang nggak punya ini? Subhanallah, yang punya anak banyak kerjanya apa? Jualan kain di pasar kaki 5. Subhanallah. Kata abah anak dulu, saya masih kecil-kecil, coba lihat tuh. Itu nggak punya anak, kaya. Ini anaknya orang losen katanya apa?
Dua lusin kerjanya begitu. Dia semuanya anaknya sehat, terlepas dari siapa mereka kan gitu kan. Lihatlah jemaah. Ini hukum apa? Kauni. Punya anak, anaknya yang satu putih, yang satu hitam. Melu sopo. Ini ikut siapa ini yang itu. Kadang ini anaknya putih, ikut siapa ini yang putih. Gitu kan ya? Subhanallah. Mamanya panjang rambutnya, lurus. Anaknya lahir keriting, merengkel-merengkel. Hal ini namanya hukum kauni. Si fulan sekolah, SD, SMA, perguruan tinggi, beasiswa, nilai sempurna, summa cum laude, sempurna. Lulus jualan bubur ayam. Umpamanya, temennya Oon jemaah. Umpamanya kan, Oon lulusnya pas-pasan. Lulus usaha punya perusahaan multinasional umpamanya. Terjadi kan? Jadi siapa yang ngatur? Inilah perintah Allah yang menciptakan, Allah yang punya perintah. Mangga ditanam di kampungnya dia manis luar biasa. Ditaruh di sini, asemnya ya Allah. Aduh. Kayak di kompleks ini, aduh Ustadz, saya punya 2 pohon mangga itu di dekat rumah itu. Ya, saya taruh di rumah saya di Bogor berbuah, taruh di sini kakak berbuah. Ya, siapa yang menentukan siapa? Si fulan sakit, wah bapak harus dioperasi pak, karena jantung bapak sudah terjadi penyempitan. Oh enggak mau, keras kepala ceritanya, nggak mau. Wah kami nggak bertanggung jawab pak jika terjadi apa-apa. Emang ente yang nentuin saya, Allah yang nentuin, enak aja. Dek gini aja deh dok, siapa yang mati lebih dulu, anak pak ente deh. Ini ceritanya tak ini coba ya. Sepulang waktu kontrol datang, pak mau kontrol sama siapa? Dokter jantung itu udah meninggal pak semua. Dia sembuh, sehat walafiat. Ya, ini namanya hukum apa? Hukum kauni. Dan begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya. Kemudian hukum yang kedua, hukum apa? Hukum syar'i. Nah, inilah halal dan jadi Allah yang menentukan semua. Ini namanya rububiyah. Ya. Penciptaan, terus apa? Perintah. Ini perintah. Perintah ini berarti termasuk apa? Ya tadi takdir rezeki, takdir apa? Sehat. Takdirnya begitu. Laki-laki nikah, tinggi lakinya, istrinya pendek. Mereka kalau mau foto dikasih apa? Jengkok dulu suruh berdiri biar nggak jomplang. Ketentuan Allah. Tadi si fulan cerdas, pintar, tapi kerjanya ya, alhamdulillah biasa. Kadang lulus SD dia bisa punya perusahaan, gitu kan? Sekolahnya apa pak? SMP nggak lulus saya mas. Orang dulu kan gitu, nggak ngerti pembukuan, nggak ngerti apa. Begitulah. Ini apa? Perintah, ketentuan Allah. Hukum kauni dan hukum syar'i jamaah. Kemudian apa berikutnya? Kekuasaan. Yang ketiga, kerajaan, kekuasaan. Berarti alam semesta ini dengan kita semua berarti yang berkuasa pada semuanya siapa? Rabbul Alamin. Inilah makna rububiyah. Ingat, makna rububiyah itu 3. Apa itu? Penciptaan, pengaturan, perintah, hukum. Oh di sini hujan terus Pak, kita jalan ke sebelah sana kering.
Iya enggak? Itulah seterusnya jemaah. Si fulan sakit stadium 4. Nggak taunya tetangganya yang pilek mati. Sembuh ya Pak. Iya kan? Terjadi tidak? Jadi. Subhanallah. Begitulah jemaah. Kemarin ada jemaah pengajian cerita. Suami istri nggak punya anak. Akhirnya istrinya bilang, Mas, kamu nikah lagi aja. Saya nggak bisa ngasih keturunan kamu. Karena rahimnya diangkat. Kamu nikah lagi. Saya ridha, saya setuju. Nikah. Sudah, karena disuruh sama istrinya, nikah lagi. Kemudian punya anak. Sudah punya anak dari istri yang kedua. Suatu hari lagi duduk dengan istri yang pertama. Biasalah lagi duduk santai, manja-manjaan istrinya. Duduk nyender di bahunya lakinya. Kata istrinya, saya sudah melakukan tugas saya ya sama kamu. Tugas saya sudah saya lakukan semuanya. Kemudian dia memejamkan mata, meninggal di pangkuan suami. Allahu Akbar. Saya sudah, tugas saya selesai. Ini saya diceritain merinding. Masya Allah. Serius nih? Iya Ustaz. Teman saya kebetulan dia. Allahu Akbar. Dan nggak tahu. Inilah namanya ketentuan-ketentuan Allah. Kenapa? Karena Allah yang mencipta, Allah yang ngatur, Allah yang berkuasa. Inilah rububiyah namanya. Paham? Makanya iman dengan rububiyah ini menghasilkan buah apa jemaah? Apa buahnya? Apa buahnya kalau kita iman dengan rububiyah ini semua? Apa? Legowo jemaah. Tahu legowo? Lapang dada. Apapun yang Allah berikan terhadap diri saya, apapun yang Allah kasih sama diri saya akan tetap senyum. Mangan, orang mangan, guyu jemaah. Tetap dia senyum. Bukan makan ketawa, nggak makan ngedumel. Ini bukan orang beriman namanya. Dia akan tetap mengatakan apa? Alhamdulillah. Dikasih rezeki dia bilang alhamdulillah. Dikasih musibah dia menjawab alhamdulillah. Suaminya kawin lagi bilang alhamdulillah. Suaminya setia bilang alhamdulillah. Semuanya bilang alhamdulillah. Ya. Disitulah ridho, nerima dia. Apapun nikmat, musibah, dia akan apa? Nerima, bahagia, ridho. Lahirlah sifat apa? Qanaah. Kalau rezekinya kurang dari kebutuhan dia akan nerima qanaah. Kemudian urusan kehidupan dia yang akan datang, ridho itu kan sesuatu yang sudah dialami. Yang sudah dialami dia apa? Itu baik, alhamdulillah. Kalau dirasa buruk tetap dia mengatakan alhamdulillah. Maka duri pun akan berubah menjadi apa? Menjadi agar-agar jemaah. Ya, duri, memang ini duri susah, tapi karena kita nerima, maka semua itu akan menjadi apa? Indah. Tidak ada ceritanya durian itu tajam di mata penjual durian. Tidak ada. Nggak tajam kok Pak. Enggak. Kenapa? Karena yang dilihat bukan duriannya. Fulus odongnya Jawa. Kan gitu kan? Tidak ada jamu itu pahit di mata mbok jamu. Semua jamu itu di mata mbok jamu apa? Seger nak. Coba ada yang minum, nyengir ada dijamin.
Tapi di mata mbok jamu apa? Seger, nak, nggak apa-apa. Ya kan? Begitulah akhirnya yang menimpa kita. Apa yang belum terjadi? Apa yang belum terjadi apa? Tawakal. Kita serahkan semuanya sama Allah. Saya serahkan semua sama Allah. Kenapa? Saya yakin perintah, ketentuan Allah itu pasti baik buat. Jadi iman dengan rububiyah menjadikan hidup seorang itu apa? Bahagia, tenang, damai, adem, ayem, tentrem, loh jinawi. Apa loh jinawi? Nanya sama orang Jawa, saya juga nggak tahu persis artinya. Ya, paham sampai sini? Nah, inilah bagian kedua dari iman kepada Allah. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, dalil-dalil dan bahasan lain berkaitan dengan rububiyah Allah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Pak. Wah, langsung naik. Enak nih, nggak nunggu-nunggu nih. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian dalam manusia diciptakan semuanya sudah diatur mengenai rezeki mau jodoh seperti itu lah Ustaz. Nah, pertanyaannya Ustaz, orang setiap orang itu kalau sudah tahu surga atau neraka seperti itu. Ya. Dengan itu kemudian timbul lagi bagaimana kita sebagai muslim, alhamdulillah sebagai muslim, kita jadi punya pengetahuan dari kecil belajar agama untuk menambah keyakinan kita beriman bertakwa kepada Allah. Bagaimana kalau orang yang terlahir dari orang muslim dia secara otomatis langsung melakukan kaitan dengan saya tadi seperti itu. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan Anda ini sepertinya kegalauan yang ada di pikiran Anda. Galau Anda ini. Dan pertanyaan Anda ini terdiri dari banyak sekali komponen. Ya, kalau saya ungkap maka akan jadi beberapa kajian lagi itu jamaah. Ya, komponennya banyak itu. Saya hanya memberikan saran kepada Anda. Satu, jangan membaca buku-buku literasi yang ditulis oleh orang barat dalam masalah ketuhanan. Sepertinya Anda pernah baca buku-buku itu ya. Sehingga muncul keraguan-raguan di benak Anda. Tidak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yang jelas, jika ada, jangan pernah baca buku-bukunya orang-orang filsafat atau orang-orang liberalis. Yang kedua, berkaitan dengan nama Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Awal, akhir, dan yang lainnya. Kita percaya bahwa Allah memiliki nama-nama. Kita yakin membenarkan, beriman Allah punya nama-nama. Dan juga kita yakin, kita percaya, kita membenarkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Kemudian, nama-nama dan sifat Allah itu pasti tidak sama dengan manusia. Dan tidak boleh dianalogkan dengan manusia, dibuat persamaan dengan manusia, dibuat logika dengan logika manusia.
Seperti logika Anda tadi, kalau awal dengan akhir berarti kalau angka 1, 2 itu begitu seterusnya. Tidak boleh kita membuat sebuah logika yang seperti itu. Kalau Allah Maha mendengar, berarti pendengaran itu ada telinga, berarti ada daun telinga. Sama dengan logika begitu. Maka jalan keluarnya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Walam takun lahu samia. Tidak ada yang sama dengan Allah. Jadi apa? Cukup kita beriman bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat. Maknanya dalam bahasa Arab jelas, tetapi hakikatnya kita nggak tahu. Hakikat dari sifat itu kita tidak tahu. Kemudian yang ketiga, dan juga jangan mengatakan bagaimana, nggak boleh. Mempertanyakan itu juga nggak boleh. Menyamakan nggak boleh, mempertanyakan nggak boleh, membuang juga nggak boleh. Cukup kita faham dalam bahasa Arab artinya ini, hakikatnya kita tidak tahu. Kemudian yang ketiga, setiap manusia itu sebelum lahir memang sudah ditentukan takdirnya oleh Allah. Kenapa? Satu, Allah itu tahu apa yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan bagaimana itu terjadi jika itu terjadi. Allah itu tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Jika itu terjadi, bagaimana nanti kejadiannya, Allah sudah tahu. Yang kedua, semua itu terjadi atau tidak terjadi, semua karena kehendak Allah. Allah yang punya kehendak. Tiga, Allah catat semuanya itu di Lauhul Mahfuz. Yang keempat, maka Masya akan wa ma'lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki yang sudah tercatat, maka itulah yang akan terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, berarti itu tidak akan terjadi. Itulah Allah ciptakan semuanya. Ya. Makhluk manusia sebelum lahir sudah ditentukan semuanya, takdirnya, rezekinya, jodohnya, ajalnya. Sebelum lahir sudah ditentukan dia mati kapan. Sengsara atau bahagia sudah ditentukan. Cuman satu hal jemaah, takdir ini perkara gaib. Sesuatu yang akan datang. Berarti sesuatu yang jauh dari nalar manusia. Kita tidak diciptakan oleh Allah untuk ngotak-ngatik itu. Paham? Tapi kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah, terus berdoa, memohon kebaikan dunia akhirat, berprasangka baik kepada Allah. Titik. Jangan mikir, takdir saya apa ya nanti ya? Kayak mau ujian. Nanti ujiannya soalnya apa, Mak? Tebak-tebakan kalau soal ujian dulu. Ini ceritanya mahasiswa malas. Kewajiban kita ibadah, berdoa, meminta kebaikan dunia akhirat sama Allah, berpikiran positif. Pasti Allah akan menentukan yang terbaik buat saya. Titik. Kemudian pertanyaan Anda, seorang terlahir, setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Para ulama hadis mengatakan fitrah itu Islam. Semua orang terlahir dalam kondisi Islam. Siapapun dia akan terlahir dalam kondisi Islam. Tapi kemudian orang tuanya yang menjadikan ini anak Yahudi atau Nasrani. Jadi biangnya siapa? Tuanya yang bikin merubah. Khalaqtu ibadi hunafa dalam hadis qudsi. Saya ciptakan hambaku ini suci, bersih, tauhid, iman. Fajtalatu syayatin, setan-setan yang merusak. Fa'abawahu yuhawidan, orang tuanya lah yang membaptis dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, jadi Hindu, jadi Buddha, sebagainya. Ya kan? Kalau dia sudah seperti itu, ya udah. Kalau dia meninggal sampai gede, nggak tobat, nggak kembali kepada Islam, dia masuk neraka.
Kenapa? Karena Allah fahadainahun najdain. Karena Allah sudah jelaskan, ini loh jalan yang baik. Ketika dia dewasa, dia harusnya belajar. Ini loh jalan yang baik. Ini jalan yang buruk. Dia harus belajar. Ketika dia tahu bahwa ini adalah jalan kebaikan, maka wajib dia untuk berislam. Jika tidak, maka dia diadab. Karena kita tidak boleh berdalih dengan takdir. Enggak, saya begini karena takdir, Pak. Ambil mobilnya, Mas. Nggak boleh ngamuk, kamu. Takdir. Ya, saya begini karena takdir, Mas. Tempeleng palanya, ambil sendal, kamplengan Mas dia. Kalau ngamuk, bilang apa? Takdir lah. Ya walaupun nggak boleh, ya, cuman ini ngarang aja saya gitu. Janganlah, nggak boleh lah. Nah, ini cuman ngawur-ngawuran juga gitu ya. Dia ngawur ya kita jawab ngawur kan gitu ya. Nggak boleh lah. Jadi tidak boleh orang berdalih dengan apa? Tidak bisa, karena manusia punya usaha, punya kewajiban untuk berusaha dan memilih. Ya, wallahu a'lam. Silakan yang berikutnya. Silakan, Pak. Sebenarnya sudah tadi dibahas di masa jika sempat dibahas tidak yang di dalamnya tentang kesehatan yang ada yang kemarin bisa dari semua ngomong adanya hal tersebut nggak harus dibahas. Memang kalau saya pikir pengadaan nubuah nggak bakal sampai Nusantara seperti itu. Jika belum dia terus nggak bakal maju sampai di mana-mana. Iya, Assalamualaikum. Kita ini wajib untuk berikhtiar, jamaah. Apa buktinya kalau kita wajib berikhtiar? Sederhana. Apa buktinya kalau manusia ini wajib berikhtiar? Kalau nggak berikhtiar, berarti dia menempatkan dirinya ke dalam kebinasaan. Contoh apa? Disuruh apa? Disuruh wudu. Iya kan? Berarti wudu itu apa? Ya, terus disuruh apa? Sholat. Kalau punya harta Anda wajib zakat. Kalau punya uang dianjurkan banyak sedekah. Bulan Ramadan diwajibkan puasa. Kalau haji disuruh haji, disuruh umrah, terus disuruh berbuat baik, disuruh nolong orang. Bahkan sampai Allah mengatakan apa? Wallahu fi aunil 'abdi madamal 'abdu fi auni akhi. Di riwayat Imam Muslim, Allah akan menolong hambanya kalau hambanya ini rajin nolong orang. Nah, loh jamaah. Ya kan? Jadi Allah itu tolong kita. Kapan? Kalau kita rajin nolong. Berarti kalau kita bakhil, pelit, medit, berarti Allah nggak akan nolong kita. Contoh lagi, gampang sebetulnya dalilnya. Wasta'inu bis sabri. Minta tolonglah kalian kepada Allah. Gimana caranya? Kalian harus rajin sholat dan sabar. Ayo. Berarti sholat, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangannya, itu semua kunci apa? Pertolongan Allah akan datang. Berarti kita disuruh usaha sama Allah. Nanti Allah akan nolong. Contoh, hadits Rasulullah SAW kepada Aqra' bin Habis yang melihat Rasulullah SAW mencium Hasan atau Husain bin Ali. Ya Rasulullah, engkau menciumnya? Iya. Anak punya anak 10, satu nggak pernah tak cium, ya Rasulullah. Ini orang Badui ini. Satu nggak pernah saya cium, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang apa? Man la yarham, la yurham. Siapa yang nggak sayang, dia tidak apa? Lihat tentu. Berarti apa? Usaha. Usahalah. Anda sayang, orang sayang. Anda baik, orang baik. Begitulah Islam. Jadi, ihris ala ma yanfa'uk, kata Rasulullah. Semangat untuk mendapatkan yang bermanfaat. Apa itu yang bermanfaat? Yaitu apa yang Allah ridhoi,
apa yang diridhoi oleh Rasulullah SAW, kerjakan. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Nah, di situ. Bukan duduk manis, bukan seenak lo, bukan semau sendiri. Ya kan, Islam Nusantara, Islam liberal, kan semaunya dia sendiri. Tidak. Tapi kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, yang diridhoi oleh Allah, yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. Kita kerjakan, kemudian kita minta tolong sama Allah. Urusan duniawi, cari urusan dunia yang halal. Usaha. Ya. Jangan putus asa. Berdoa sama Allah. Kalau hari ini masih mendapatkan 2-3 bungkus nasi, barangkali besok Anda mendapatkan 1 bungkus berlian. Ya kan ngomongnya begitu. Ya. Tapi kalau cuma dapatnya batu akik ya syukuri kan gitu kan. Ya sudahlah, kita bersyukur ridho. Tapi besok saya mau usaha lagi. Nah, inilah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ibu-ibu ada mau nanya? Tapi kalau cuma dapatnya batu akik ya syukuri kan gitu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi besok saya mau usaha lagi. Lagi? Beliau tidak pernah marah ketika ibu ada mau nanya? Berkaitan dengan ibu dan juga bisa jadi semakin luas. Mohon maaf kalau dari mas kita itu sekilas tentang itu bahwasannya itu merupakan diri pribadi sampai mau dibagi. Nah, sini seolah-olah ada terkesan kayak ada komunikasi bahwasannya pada diri Nabi itu dia tidak marah, ya, bisa sampai termasuk pribadi. Ya, bagus pertanyaannya. Rasulullah SAW bersabda, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian itu terjaga, terhormat. Harta-harta kalian itu terjaga dan terhormat. Kehormatan kalian pun juga terjaga. Seseorang yang kehormatannya diinjak-injak sama orang lain. Ya, diinjak-injak sama orang. Seperti kisah Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Itu kehormatan beliau. Maka apa sikapnya? Sikapnya kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz ibnu Jabal ketika diutus ke Yaman, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu wahai Mu'adz, nanti kalau jadi tokoh masyarakat di Yaman menzalimi orang. Nah, menginjak-injak kehormatan orang. Kenapa? Karena mereka yang terzalimi, yang kehormatan diinjak-injak itu, ketika dia mengadukan itu sama Allah, ngadunya sama Allah, maka doanya dia itu tidak ditolak sama Allah. Oke. Jadi dalam hal ini Sa'ad ibnu Abi Waqqas beliau cuma ngadu sama Allah. Ya Allah, kalau dia bohong ya hukum atas kebohongannya. Kemudian yang kedua, apakah Sa'ad bin Abi Waqqas marah kepada orang itu? Tidak. Kalau beliau marah, dikuliti sama Sa'ad, Pak. Wong beliau komandan perang yang nggak pernah dikalahkan kok. Nggak ada ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas mimpin pasukan perang terus kalah, itu nggak ada ceritanya. Ya, itulah beliau Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan pernah mimpin pasukan perang yang jumlahnya 40.000 dan lawannya Persia pasukannya 300.000. 100.000 pasukan penyerang, 100.000 pasukan cadangan, 150.000 cadangan, 150.000 pasukan penyerang. Saat memimpin 40.000 pasukan saat itu kalau nggak salah 30.000
Dalam kondisi apa? Sakit, wasir, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, tapi tidur sambil tengkurap. Ya, siapa? Ngurusin orang satu kayak penyebar isu. Ya, dikulitin sama beliau. Kalah. Nek situ Pak. Ini 150.000 kelar. Iya kan? Jadi beliau nggak marah. Cuma beliau ngadunya sama Allah ngadu. Nah inilah orang yang terzalimi. Ya, jadi nggak nyambung dengan yang Anda sampaikan tadi malah. Ya, nggak nyambung sama sekali. Beliau nggak marah. Cuman beliau ngadu sama Allah. Ya Allah, jika dia bohong, kayaknya redaksinya Pak, jika dia bohong, ya hukum dia. Hukumnya ini aja. Gitu ya. Saat yang minta sama Allah. Karena beliau terzalimi. Sudah, berikutnya beliau nggak otak-atik tuh orang, didiemin aja. Biarin aja deh. Begitulah sikap kita sama orang yang menzalimi kita. Udah biarin aja. Anda mau ngadu sama Allah, adu aja, aduin sama Allah. Nanti Allah yang menghukum dia. Ada lagi? Ada ibu-ibu? Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menjelaskan kecil perihal Allah? Karena saya sering bertanya tentang bagaimana Allah itu diciptakan dan kapan Allah diciptakan. Masih bisa Disebutkan dalam hadis sahih, kalau setan sudah sampai mengatakan siapa yang menciptakan Allah, maka jawabannya apa? Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu jawabannya. Saya punya buku, Bu, namanya judulnya Rukun Iman. Itu mengajarkan rukun iman ini kepada anak-anak. Isinya 6 buku. Isinya 6. Satu buku rukun iman kepada Allah, buku iman kepada malaikat, begitu sampai 6. Isinya 32 halaman full color. 6 buku. Silakan Anda baca. Termasuk menjawab pertanyaan Bapak tadi ini. Masalah apakah orang itu sudah ditentukan takdirnya. Nah, waktu itu saya sangat kesulitan sekali nulis bagaimana saya menggambarkan itu kepada anak-anak gitu ya. Akhirnya saya membuat sebuah ilustrasi cerita. Ya, saya bikin tokoh, lupa saya namanya Pak Sapa, itu sudah lama itu buku. Pak ini seorang petani yang rajin bekerja di sawah. Bapak ini tidak memiliki sawah, tapi beliau seorang buruh tani. Setiap hari beliau bekerja di sawah milik orang lain. Ya, cerita gitulah hasil. Sehari dapat upah sekian rupiah saja. Ketika dapat upah, Bapak ini pergi ke pasar untuk beli beras dan lauk untuk masak esok harinya. Dengan mengendarai sepeda ontel. Saya dramatisir itu ceritanya. Loh, Anda aja tegang dengerin. Ya kan? Dengan mengendarai sepeda ontelnya dia. Berjalanlah sang bapak ini dari rumah menuju ke pasar. Tapi bapak ini harus melewati jalanan besar. Ditulis gitu. Berjalanlah dia lewat jalanan besar dengan mengayun sepedanya. Di tengah jalan ada seorang pengendara mobil. Mobil ini sopirnya ugal-ugalan. Tiba-tiba si sopir ini menabrak sang bapak ini. Adik-adik, siapakah yang wafat? Saya yang nulis cerita karena saya ngarang-ngarang sendiri. Yang wafat supir mobilnya, adik-adik. Supir yang mati. Yang bapak ini terpental jauh tapi sehat walafiat. Begitulah adik-adik yang namanya ketentuan Allah, takdir.
Titik, saya sampai di situ. Dapat berapa lama, ada anak kecil dari Surabaya telepon, nggak tahu nomornya dari mana, kok tahu. Ustadz, itu cerita kelanjutannya gimana, Ustadz? Saya ketawa geli. Maksud adik apa? Itu yang beli beras siapa? Kesian Ustadz, yang beli beras apa? Saya bingung juga jawabnya. Namanya ceritanya berhenti di tengah jalan. Saya bilang, adik, iya Ustadz, ayahmu suruh beli beras. Iya. Ayahmu suruh beli beras. Rupanya ayahnya di sebelahnya. Aduh, katanya ayah. Ayahmu suruh beli beras besok, nanti suruh bagi-bagi ke fakir miskin. Kasihan mereka belum makan. Oh ya, ya, ya. Ya, beli beras besok. Jadi, begitulah. Ya, coba aja dibaca buku itu, ada 6 jilid. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.